Pada awal tahun 1945, seorang pasukan Nazi yang bernama Trautmann sedang menyusuri wilayah hutan bersama dengan pasukan yang lain. Karena pada saat itu Jerman sedang diserbu oleh pasukan Inggris. Ketika mereka semua sedang bergerak perlahan menyusuri hutan, tiba-tiba mereka ditembak dari berbagai arah. Ternyata pasukan Inggris telah mengepung dan menguasai hutan itu. Akibat serangan itu, semua tentara Jerman akhirnya berlarian ke sana kemari untuk menghindari hujan tembakan dari pasukan Inggris. Sambil memeluk temannya yang telah mati terkena tembakan, Trautmann hanya bisa terdiam melihat peperangan itu. Pasukan Jerman akhirnya kalah. Di saat hari mulai gelap, Trautmann yang tergeletak di tanah tertangkap oleh tentara Inggris. Dia bersama pasukan Nazi lainnya lalu dibawa ke sebuah kamp penampungan tahanan perang yang ada di Inggris. Keesokan harinya, seluruh tentara Nazi berbaris di lapangan kamp tahanan itu untuk diberitahu tentang peraturan selama mereka berada di kamp tahanan ini. Karena perjanjian dunia, tahanan perang tidak boleh disakiti selagi mereka bisa patuh bekerja menuruti perintah. Mereka juga diberitahu kalau selama mereka di sini, mereka harus menggunakan bahasa Inggris. Keesokan harinya, Trautmann dipanggil ke ruangan Sersan Smith. Dia ditanya apakah benar Trautmann pernah mendapat medali penghargaan dari Nazi yang bernama medali Iron Cross. Bukannya menjawab dengan baik, Trautmann malah menjawab Smith dengan kurang ajar. Akibat dari itu, Trautmann langsung diperintahkan untuk membersihkan toilet di kamp dan membuang semua kotoran di sana. Saat mendorong gerobak berisi tumpukan kotoran, dia melihat para tahanan Jerman lain yang sedang bermain bola di lapangan kamp. Tiba-tiba, Trautmann jadi merasa semangat lagi karena dia melihat olahraga kesukaannya waktu kecil dulu dimainkan di tempat ini. Siang harinya, saat Trautmann sedang beristirahat di kamp tahanan, dia berencana untuk mengajak rekannya itu untuk mengadakan sebuah adu penalti dengan orang-orang yang sedang bermain bola di luar. Sebagai taruhannya, kalau ada yang berhasil menjebol gawang Trautmann, maka mereka akan mendapatkan rokok. Sedangkan kalau Trautmann berhasil menepis tendangan mereka, maka mereka harus memberikan rokok kepada Trautmann. Dengan bedanya, Trautmann berani mengatakan itu, walaupun dia sama sekali tidak memiliki sebatang rokok. Adu penalti pun dimulai. Saat sedang bersiap-siap di gawang, di tepi lapangan, Trautmann tiba-tiba melihat wanita cantik yang sedang menunggu ayahnya sambil bersandar di mobil. Trautmann akhirnya berusaha fokus dengan taruhannya. Tendangan demi tendangan penalti pun berhasil ditepis. Berkali-kali orang-orang mencoba menjebol gawang, tapi Trautmann selalu berhasil menangkapnya. Trautmann yang tadinya tidak punya rokok, sekarang dia malah punya banyak karena berhasil menang dengan taruhan penaltinya. Di dalam kantor, ayah wanita cantik tadi yang bernama Jack Freer tidak sengaja menyaksikan kemampuan Trautmann menangkap dan menepis bola di adu penalti itu. Jack ini ternyata adalah seorang pedagang yang ternyata juga memiliki sebuah klub sepak bola kecil. Melihat aksi Trautmann tadi membuatnya merasa kagum. Dia kemudian mengatakan kepada Trautmann kalau dia punya potensi untuk menjadi seorang kiper. Tidak lama kemudian, Sersan Smith datang menyambut Jack. Sedangkan di luar kantor, putri Jack yang bernama Margaret tiba-tiba mendekati Trautmann dan orang-orang yang ada di sana. Ternyata Margaret menawarkan diri untuk menendang bola dan ikut taruhan rokok juga. Saking senangnya karena sudah lama tidak melihat seorang wanita. Semua orang yang ada di situ meneriakkan yel-yel untuk menyemangati Margaret. Suara yel-yel itu pun terdengar sampai ke dalam kantor, hingga membuat Sersan Smith keluar memarahi mereka semua. Dia lalu mengambil bolanya dan menyuruh mereka bekerja lagi. Margaret juga kembali ke mobil sambil dimarahi sang ayah. Beberapa hari berlalu. Di sebuah lapangan, Jack Freer terlihat sedang pusing melihat kemampuan pemain-pemain bola di depannya yang bermain dengan jelek. Timnya bahkan dianggap remeh oleh Robert yang mendanai turnamen sepak bola yang akan diadakan di Stadion St. Helens beberapa hari lagi. Jack kemudian merasa tertekan, sampai-sampai sore harinya saat dia ingin membeli daging domba untuk stok daging di toko miliknya. Jack malah diledek tukang domba itu dengan berkata, kalau kesebelasan Jack bisa menang di pertandingan St. Helens besok, maka dia akan menjual murah dombanya kepada Jack. Tapi kalau Jack kalah, maka harga dombanya akan dilipat gandakan. Tekanan demi tekanan dialami oleh Jack. Di pagi harinya, Jack buru-buru pergi ke camp lagi dengan membawa sekotak cerutu kesukaan komandan yang dititipkan lewat Sersan Smith. Jack ternyata menggunakan cerutu itu untuk menyogok Sersan Smith agar mengizinkannya meminjam Trautmann sebentar untuk menjadi kiper di pertandingan St. Helens hari itu.
Setelah bernegosiasi, akhirnya Jack berhasil pergi dari camp dengan membawa Trotman sebagai kiper barunya. Disinilah awal kehidupan baru Trotman dimulai. Di sepanjang perjalanan, Jack mengingatkan Trotman agar tidak bicara sepatah kata pun sambil pura-pura sakit tenggorokan, supaya tidak ketahuan dari logat gaya bahasanya. Kalau dia adalah orang Jerman, Trotman awalnya menolak, tapi saat disuruh memilih antara membersihkan kotoran di camp atau menjadi pemain sepak bola, dia akhirnya terpaksa menuruti permintaan Jack. Saat mereka sampai di ruang ganti, Trotman yang sebelumnya sudah dilarang mengatakan sepatah kata pun, tiba-tiba malah berbicara ke seluruh orang yang ada di sana, yang akhirnya membuat semua orang marah. Karena mereka tidak sudi main satu tim dengan orang Jerman. Apalagi Trotman adalah mantan tentara Nazi. Awalnya mereka terus menolak. Tapi karena waktu yang mepet dan ratusan penonton juga sudah menunggu lama, mereka semua akhirnya terpaksa turun ke lapangan untuk memulai pertandingan. What's going on? Is that Ian? Who's the bloody goalkeeper? Di saat pertandingan itu, tim Jack berhasil menang 3-0 tanpa kebobolan berkat aksi Trotman menjadi kiper. Setelah semua berakhir, tanpa berlama-lama, Jack langsung membawa kembali Trotman di camp. Di dalam mobil, diam-diam Trotman mencuri sebungkus rokok milik Jack karena merasa dia berhak dapat sesuatu setelah membantunya memenangkan pertandingan. Setelah selesai mengantar Trotman, di rumah dia tiba-tiba mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari keluarganya. Jack disambut dengan dingin karena telah membawa mantan pasukan Nazi ke pertandingan tadi. Mendengar itu, Jack malah semakin membuat keluarganya kesal dengan mengatakan kalau Trotman tidak cuma membantu tim bolanya saja, tapi dia juga akan membantu mengelola toko bersama dengan Margaret mulai besok. Keesokan paginya, Jack membawa Trotman ke toko miliknya. Jack kemudian memberitahu Trotman berbagai hal yang harus dia kerjakan selama di sana. Tapi putrinya, Margaret, yang juga sebagai pelayan toko, menyambutnya dengan dingin. Dari tatapan Margaret, Trotman tahu kalau Margaret sangat membencinya sebagai mantan pasukan Nazi. Berkali-kali mereka berpapasan, tapi Margaret tidak mau mengatakan apa-apa kepada Trotman. Saat itu, Margaret tiba-tiba menceritakan kenapa dia sangat membenci Nazi. Dia tidak akan bisa melupakan waktu dulu para tentara Nazi membantai dan merampok rakyat Inggris. Bahkan dulu, Margaret pernah berkali-kali gagal latihan dansa karena harus berlindung dari bom di pengungsian saat tentara Nazi menyerang. Trotman lalu mengatakan kalau dia menjadi tentara Nazi karena tidak ada pilihan lain. Mendengar itu, Margaret pun terdiam, kemudian masuk kembali ke dalam toko. Trotman lalu merenungkan perkataan Margaret. Tapi saat dia melamun, dia melihat sebuah bola di dalam gudang. Dia kemudian melatih kemampuannya menjadi kiper. Pada siang hari, Trotman rutin bekerja di toko. Sementara di hari Sabtu, dia bertanding sepak bola. Setiap minggunya, tim Jack selalu memenangkan pertandingan berkat kemampuan Trotman dalam menjaga gawang. Karena sering membantu, keluarga Jack pun semakin akrab dengan Trotman. Trotman bahkan membuatkan gelang untuk adiknya Margaret. Beberapa bulan kemudian, seluruh tahanan camp dipanggil berkumpul. Di situ, Sersan Smith memberitahukan kalau sekutu telah berhasil memenangkan Perang Dunia Kedua. Tepat di bulan Mei, para tahanan tentara Jerman di camp itu akan direedukasi. Reedukasi bertujuan untuk mengajarkan mereka agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka selama ini salah. Malam itu, Sersan Smith mengadakan acara nobar. Awalnya, para tahanan mengira kalau mereka akan menonton film komedi. Tapi saat proyektor dinyalakan, film yang diputar adalah sebuah rekaman tentang bagaimana kekejaman tentara Nazi dulu. Rekaman itu berisi pembantaian, mayat-mayat telanjang pula dilempar dari truk, dan adegan-adegan sadis lainnya. Di momen ini, Trotman tiba-tiba teringat kejadian masa lalu, waktu dia masih menjadi tentara Nazi. Dulu, dia pernah bertemu dengan seorang anak kecil berbahasa Rusia yang meminta bolanya dikembalikan saat diambil teman sesama tentara Nazinya. Tapi saat bola dikembalikan, ketika anak kecil itu berlari pergi, teman Trotman itu langsung mengarahkan pistol ke arah anak itu dan langsung menembaknya.
Trotman lalu sadar kembali. Para pasukan Nazi lainnya yang telah sadar kalau perbuatan mereka dulu itu salah. Mereka semua pun merasa menyesal telah melakukan kekejaman itu. Keesokan harinya, Margaret bertanya kepada Trotman tentang apa asiknya bermain bola. Trotman lalu menjelaskan kalau saat dia bermain bola, yang dirasakan Trotman hanyalah masa ini. Tidak ada masa lalu ataupun masa depan. Trotman juga bilang kalau bermain bola itu sama asiknya seperti berdansa. Mendengar itu, Margaret pun tersenyum. Keesokan harinya, pada saat sengit-sengitnya, tiba-tiba Trotman malah menari seperti berdansa sambil memegang bola. Dia melakukan itu dengan sengaja sambil menatap Margaret di bangku penonton dan berhasil membuat Margaret tertawa. Namun hari-hari ceria Trotman itu seketika berubah menjadi suram. Saat Trotman ingin membersihkan toilet di kamp tahanan, di sana Trotman menemukan sahabat sekamarnya bunuh diri. Trotman pun langsung nekat masuk ke ruangan Sersan Smith. Di sana dia marah. Karena Smith lah yang telah membuat semua mantan pasukan Nazi psikologinya terguncang hebat. Karena rasa penyesalan yang mereka alami. Tapi Trotman langsung diusir dari ruangan itu. Namun saat pintu ditutup, Sersan melihat kalung Trotman yang terjatuh. Keesokan harinya, Jack mendapat telepon dari kamp tahanan yang mengabarkan kalau proses reedukasi telah selesai. Seluruh tahanan yang ada di kamp akan dipulangkan ke negaranya, termasuk Trotman, tepat sebelum hari pertandingan bola penentuan. Apakah timnya Jack akan lolos zona degradasi atau tidak? Mendengar kabar itu, Jack stres. Dia bingung bagaimana caranya menang di pertandingan penentuan tersebut tanpa Trotman. Begitu juga dengan Margaret. Dia yang kini mulai menyukai Trotman, tiba-tiba Trotman akan pergi meninggalkannya. Siang itu, di dalam toko saat hujan lebat, Margaret terlihat galau sambil memikirkan bagaimana kalau dia tidak bisa lagi bertemu dengan Trotman selamanya. Tapi adik Margaret yang sedang asik bermain di luar, tiba-tiba berteriak senang karena melihat Trotman datang kembali. Ketika tahu pria yang disukainya itu muncul, Margaret langsung pura-pura bersikap seperti biasa. Setelah itu, Trotman langsung berkumpul di meja makan keluarga Jack. Di momen ini, Trotman menjelaskan kalau dia diizinkan tetap tinggal sementara di Inggris selama masih membela tim sepak bola. Di momen itu, mereka saling bercanda. Dan suasana keluarga yang penuh dengan kehangatan itu membuat Trotman merasa bahagia. Karena dia baru pertama kali merasakan kasih sayang keluarga. Tapi di sisi lain, Trotman merasa tidak pantas ketika mengingat masa lalunya yang seorang mantan pasukan Nazi. Namun mulai sekarang, untuk sementara, Trotman diizinkan menginap di rumah Jack. Singkat cerita, tibalah di hari pertandingan. Pertandingan ini adalah pertandingan musim terakhir yang juga merupakan pertandingan terakhir bagi Trotman sebelum pulang ke Jerman. Ternyata pertandingan itu pun ditonton oleh Thompson, seorang manajer dari klub yang bernama Manchester City. Setelah pertandingan yang sengit, mereka berhasil memenangkan pertandingan terakhir itu. Tapi di situ, Thompson diam-diam berbicara dengan Trotman yang kagum dengan penampilannya. Di sana, Thompson meminta Trotman untuk bergabung sebagai kiper di klub Manchester City. Malam harinya, orang-orang mengadakan pesta kemenangan di sebuah bar. Trotman di situ akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengajak Margaret berdansa. Semenjak itu, cinta di antara keduanya pun semakin serius. Awalnya, ayah Margaret melarang hubungan mereka berdua. Karena walaupun Jack menganggap Trotman seperti anaknya sendiri, tapi dia tetap tidak setuju kalau putrinya menjalani hubungan dengan mantan tentara Nazi. Tapi larangan Jack itu tidak berpengaruh, karena ujung-ujungnya mereka berdua tetap memaksa berpacaran. Sampai di satu ketika, Trotman dan Margaret akhirnya menikah. Beberapa tahun berlalu, tepatnya di tahun 1990, Trotman diperkenalkan oleh manajer Manchester City ke media. Mulai sekarang, dia akan menjadi kiper utama di klub Manchester City. Namun, identitas asli Trotman terbongkar oleh media yang terus-menerus menanyakan seputar Nazi. Sampai akhirnya, Trotman ketahuan pernah menerima penghargaan Iron Cross dari Nazi. Medali Iron Cross itu menandakan kalau Trotman termasuk salah satu tentara kebanggaan Nazi. Artinya, Trotman diduga pasti pernah ikut dalam peristiwa pembantaian yang Nazi lakukan pada 6 juta umat Yahudi. Setelah pulang dari sana, Margaret kecewa dan merasa telah dibohongi oleh Trotman karena dia tidak pernah diberitahu kalau suaminya pernah menerima penghargaan Nazi tersebut. I need to know who we're married. The thing you're most ashamed of. Tell me the worst thing you've ever done. Can you tell me that? Seiring dengan kejadian itu, berita tersebut menyebar begitu cepat di surat kabar.
dan membuat Trotman dibenci oleh seluruh fans sepak bola Inggris, terutama fans Manchester City yang memiliki komunitas Yahudi terbesar di Inggris. Mereka tidak rela bila salah satu mantan penjahat kemanusiaan masuk ke dalam Manchester City. Dan di hari itu adalah hari pertama Trotman mulai debut pertamanya sebagai kiper Manchester City. Tapi setelah pertandingan itu, keluarga Trotman terus berusaha membela Trotman mati-matian. Di situ, Margaret lalu mengatakan hal yang membuat para pemimpin komunitas Yahudi terdiam, termasuk salah satu ketua Yahudi yang bernama Altman. Hari demi hari berlalu, Altman terus menyaksikan bagaimana Trotman berusaha keras menjaga gawang Manchester City. Hingga akhirnya, dia memutuskan untuk mulai membuka hati dan menerima Trotman. Kemudian, dia pun menulis surat kabar yang berisi ajakan untuk fans sepak bola di seluruh Inggris agar tidak menghakimi seseorang karena dosa di masa lalunya. Setelah surat kabar itu tersebar, kini Trotman bisa kembali diterima oleh masyarakat Inggris. Bertahun-tahun berlalu, Trotman menjadi kiper andalan dan semakin dikenal banyak orang. Trotman dan Margaret sekarang telah mempunyai seorang anak. Pada tahun 1956, untuk pertama kalinya, Trotman mengikuti pertandingan paling bergengsi di Inggris, yaitu Piala FA. More than 100,000. Her Majesty the Queen had come with the Duke and Princess Margaret to watch the big match for them, of course. For a positive outcome. Referee Alf Bond has just blown the kick-off. And it's Paul going to take the free kick. And Man City are now finally on the attack. The edge of the box. Back heel to Hayes. He shoots. He scores. This is something to Man City. Already won. It's a goal. It's a goal. He's going to make a break for it. He scores. Amazing. Yes. 3-1 to Man City. Great ball by Troutman. What a goalkeeper. Man City fans going wild. Fantastic. Saat Manchester City sudah unggul cukup jauh dengan skor 3-1 dan kemenangan sudah di depan mata, tapi saat dia menangkap bola, tiba-tiba Troutman is down. Need the medic. Stay back, lads. There seems to be a problem with his neck. Just call. During that. akibat kejadian itu, leher Trotman patah. Namun, Trotman tetap memaksakan diri untuk terus melanjutkan pertandingan. And the audience gives him the support he... This really does... Akhirnya, Trotman berhasil bertahan sampai akhir dan membawa Manchester City memenangkan piala paling bergengsi tersebut. Semenjak peristiwa itu, Trotman pun mendapatkan julukan di semua surat kabar dari seluruh fans Manchester City dengan sebutan sang pahlawan. Trotman merasa sangat bahagia setelah dulu dia dicaci maki karena dosa masa lalunya yang sebagai mantan tentara Nazi. Kini dia telah menjadi seorang legenda kiper yang paling bersinar di seluruh Inggris. Namun di suatu siang saat dia sedang berbicara dengan istrinya di telepon, anak Trotman yang keluar membeli es krim tiba-tiba ditabrak. Hello? Margaret? Beberapa hari kemudian, dia kembali bertemu dengan Sersan Smith saat sedang melihat makam anaknya di sana. Smith lalu mengembalikan kalung milik Trotman yang dulu terjatuh di ruangannya, sambil mengatakan kalau dia datang ke sini karena makam anak dan istrinya juga dikuburkan di sini. Dulu, anak dan istrinya menjadi korban saat Jerman membombardir Inggris dalam peperangan. Dan semenjak itu, Trotman pun memutuskan untuk berhenti bermain bola.
karena masih belum bisa merelakan kepergian sang anak yang terasa begitu pahit baginya. Dia juga mengatakan kepada Margaret kalau kematian anaknya itu adalah karma atau balasan yang dia dapatkan dari dosa-dosanya di masa lalu. Namun, Margaret di situ langsung marah pada suaminya, sampai membuat Rodman sadar bahwa bagaimanapun juga, hidup harus terus berlanjut sepahit apapun itu. Margaret akan selalu mendampingi Rodman. Setelah itu, tak lama kemudian, Rodman kembali bermain sepak bola bersama Manchester City.